Kita semua tahu bahwa pembangunan adalah nadi masa depan. Jalan, jembatan, pelabuhan, hingga jaringan fisik, semua itu bukan hanya proyek fisik, tapi fondasi dari ekonomi yang bergerak. Tapi pernah nggak sih kita itu bertanya-tanya, kenapa negara seperti China bisa melaju lebih cepat? Dari negara dengan pendapatan rendah di awal tahun 2000-an, sekarang mereka jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari? Video ini bukan tentang membandingkan siapa yang lebih hebat. Ini tentang belajar. Belajar dari negara yang sudah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, transformasi besar bisa terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan kalau mereka bisa, kita juga bisa dengan cara kita sendiri. Karena membayangkan Indonesia yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih siap bukan mimpi. Ini soal pilihan, soal keberanian untuk berubah. Jadi siapkan diri kalian, karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Masuk ke chapter 1. Lihat ke timur, apa yang bisa kita pelajari dari China? Kalau kita menoleh sedikit ke arah timur, ke China, kita akan menemukan satu pelajaran besar soal pembangunan. 20 tahun lalu, negara ini punya PDB per kapita yang jauh dari kata makmur. Banyak wilayah yang masih tertinggal, infrastrukturnya juga masih belum merata, dan kualitas hidupnya masih sangat rendah. Tapi hari ini, China jadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, mereka mampu mengejar ketertinggalan dan bahkan memimpin di banyak bidang. Industri, teknologi, hingga ekspansi global lewat proyek-proyek internasional. Apa sih rahasianya? Jawabannya ya nggak sesimpel satu kebijakan atau satu keputusan politik. Tapi kalau dirangkum, keberhasilan China itu bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu pembangunan infrastruktur besar-besaran, reformasi pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul, dan juga lompatan teknologi yang terencana dan sangat serius. 3 pilar inilah yang saling terhubung dan saling menguatkan. Infrastruktur mempercepat konektivitas dan distribusi. SDM yang terlatih itu memaksimalkan produktivitas yang ada. Teknologi membuat mereka kompetitif secara global. Yang menarik adalah cara mereka menerapkan perubahan. Mereka tidak buru-buru. Pemerintah China sering menggunakan pendekatan yang bertahap. Banyak kebijakan baru dimulai dari uji coba di satu wilayah atau satu sektor kecil terlebih dahulu. Kalau berhasil, baru mereka akan menerapkannya secara lebih luas. Mereka menyebutnya dengan menyeberangi sungai sambil merasakan batu di dasar. Langkah hati-hati tapi konsisten. Ini bukan cuma strategi, tapi mentalitas pembangunan yang tidak takut mencoba, tapi juga tidak asal loncat. Dan kalau kita lihat lebih dalam, kondisi awal mereka dulu tidak jauh berbeda dengan tantangan yang sedang kita hadapi di Indonesia sekarang. Kebutuhan infrastruktur besar, SDM belum merata kualitasnya, dan industri lokal masih tergantung pada teknologi impor. Rasanya sangat familiar, bukan? Itulah kenapa belajar dari China itu sangat-sangat penting. Bukan untuk meniru mentah-mentah, tapi untuk mengambil intisarinya, menyaring strategi yang terbukti berhasil, dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik bangsa kita sendiri. Karena kenyataannya, dunia itu sedang bergerak sangat cepat. Dan kalau kita tidak belajar dari mereka yang sudah berhasil, kita akan tertinggal. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi bisakah kita seperti mereka, tapi siapkah kita memulai langkah-langkah cerdas hari ini untuk hasil yang besar di masa depan? Kita masuk ke chapter 2, infrastruktur. Pondasi kemajuan bukan sekedar bangunan. Kalau kamu berpikir infrastruktur itu cuma soal bangunan besar, jalan tol panjang, atau rel kereta cepat yang megah, coba kalian pikir lagi. Karena buat negara seperti China, infrastruktur itu adalah strategi, sebuah alat untuk membangun ekonomi dari akar terdalam, menghubungkan wilayah, mempercepat logistik, mengalirkan barang, orang, dan juga peluang dari satu titik ke titik lainnya. China itu sadar sejak awal bahwa tanpa fondasi fisik yang kuat, pertumbuhan ekonomi itu akan terhambat.
Maka dari itu, mereka tidak ragu untuk berinvestasi besar-besaran. Pada tahun 2023 saja, anggaran infrastruktur mereka mencapai lebih dari 2,4 triliun dolar. Luar biasa bukan? Tapi ini tuh bukan soal besar-besaran. Ini soal perencanaan jangka panjang. Mereka itu sengaja membangun bukan karena tren, tapi karena mereka itu tahu betul infrastruktur itu adalah urat nadi ekonomi modern. Kita ambil contoh jaringan kereta cepat mereka. Hari ini, China punya jaringan kereta cepat terpanjang di dunia dan masih terus berkembang. Ini bukan cuma membuat perjalanan jadi nyaman, tapi juga mempercepat pergerakan bisnis, menghidupkan kota-kota yang tadinya itu sepi, dan mengintegrasikannya ekonomi daerah ke dalam arus nasional. Hasilnya, pertumbuhan yang merata dan juga produktivitas yang melonjak. Gak cuman itu, mereka juga gencar investasi di energi terbarukan. Solar panel, angin, jaringan listrik pintar, bukan hanya untuk mengejar target netral karbon, tapi untuk mengamankan masa depan. Mereka bahkan membangun zona-zona teknologi tinggi di berbagai provinsi, bukan cuma untuk soal pamer teknologi, tapi untuk menciptakan magnet baru untuk inovasi industri di masa depan. Kita masuk ke chapter 3, SDM dan teknologi, mesin utama daya saing industri. Infrastruktur yang hebat gak akan banyak berarti kalau tidak didukung oleh manusia yang tepat. Itu yang disadari betul oleh China. Mereka itu gak cuma membangun jalan dan rel, tapi juga membangun manusianya. Caranya lewat pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri, terutama pendidikan vokasi dan juga STEM. Bayangin, tiap tahun mereka melahirkan hampir 10 juta tenaga kerja terampil dari sistem pendidikan teknis mereka. Sekolah-sekolah kejuruan mereka itu nggak berdiri sendiri, tapi terkoneksi langsung dengan industri. Kurikulumnya disesuaikan, guru-gurunya punya pengalaman industri, dan siswanya sudah magang bahkan sebelum lulus. Hasilnya, lulusan yang langsung siap kerja. Di saat yang sama, China juga serius soal teknologi. Mereka nggak mau cuma jadi pabrik dunia, mereka mau jadi pusat inovasi. Lewat kebijakan seperti Made in China 2025, mereka mendorong pengembangan teknologi di bidang semiconductor, AI, kendaraan listrik, sampai robotika. Negara hadir bukan cuma sebagai pengatur, tapi juga sebagai pemicu inovasi, membuka jalan, memberi insentif, dan mempertemukan industri dengan kampus-kampus. Jadi jelas, daya saing industri modern gak hanya soal mesin dan juga material, tapi juga soal otak dan juga inovasi. Dan kalau Indonesia ingin memperkuat industri dan juga konstruksi di masa depan, investasi terbesar harus dimulai dari manusia dan juga teknologi yang mereka kuasai. Chapter 4, menjawab tantangan, menangkap peluang. Kalau bicara soal pembangunan di Indonesia, satu hal yang gak bisa kita hindari adalah kenyataan. Kita punya banyak tantangan, mulai dari biaya logistik yang masih tinggi, proses pengadaan lahannya sering memakan waktu lama, sampai kualitas tenaga kerja yang belum merata. Itu adalah realita yang hampir semua dihadapi oleh pelaku industri, konstruksi, dan juga manufaktur di tanah air. Tapi tantangan itu bukan akhir dari cerita. Justru disitulah letak peluang besar. Lihat saja bagaimana pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir mulai mendorong proyek-proyek infrastruktur strategis. Mulai dari jalan tol Trans Sumatera, pelabuhan-pelabuhan baru, pembangkit listrik, sampai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Ini adalah langkah besar yang gak cuma soal pindah lokasi, tapi soal menciptakan ekosistem pembangunan baru yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Selain itu, skema kerjasama pemerintah dan juga swasta atau KPS juga mulai digalakan untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Artinya, ada peluang terbuka lebar nih buat pelaku-pelaku usaha untuk ikut andil, bukan hanya sebagai penyedia jasa atau produk, tapi sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Tantangan di pendidikan juga mulai dijawab lewat program-program seperti revitalisasi SMK, Merdeka Belajar, dan penguatan pendidikan vokasi. Arah pembenahan SDM sudah mulai terlihat. Tapi tentu ini butuh konsistensi, butuh keberanian untuk menyambungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata industri. Dan jangan lupa satu hal penting, teknologi. Di tengah dunia yang makin digital, siapa yang lambat beradaptasi akan tertinggal.
Pelaku industri hari ini harus berpikir digital, entah itu dalam manajemen proyek, pengadaan material, pelacakan logistik, hingga komunikasi dengan tim dan juga klien. Digitalisasi bukan soal gaya hidup, tapi soal daya saing. Di saat kita melihat ke depan, jelas bahwa jalan menuju kemajuan memang tidak mudah. Tapi peluang terbukanya itu sangat luas bagi siapa saja yang mau bergerak, berinovasi, dan berkolaborasi. Indonesia punya potensi besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan cerdas dan juga. Kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari kisah China, itu adalah perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen. Mereka membangun bukan dalam semalam, tapi mereka punya visi, punya arah, dan juga punya kemauan untuk belajar. Dan sekarang, giliran kita. Ini Indonesia sedang berada di titik penting dengan bonus demografi, pertumbuhan industri, dan semangat pembangunan dari berbagai pihak. Kita punya bekal yang kuat, tapi semua itu hanya akan jadi potensi kalau kita tidak bergerak bersama. Pemerintah butuh dukungan dari swasta, pelaku usaha butuh SDM yang tangguh, dunia pendidikan butuh koneksi ke realita lapangan, dan masyarakat butuh bukti bahwa pembangunan bukan cuma slogan, tapi sesuatu yang nyata, terasa, dan berdampak. Saatnya kita melihat pembangunan bukan hanya sebagai deretan proyek beton dan baja, tapi sebagai upaya kolektif untuk membentuk masa depan. Masa depannya efisien, masa depannya adil, dan masa depan yang berkelanjutan. Jadi pertanyaannya, di bagian mana kalian bisa ikut ambil peran? Karena membangun masa depan Indonesia adalah tugas kita bersama. Tulis insight kalian di kolom komentar ya. Kalau gitu, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bagi kalian yang ingin tertarik membaca Outlook Konstruksi Indonesia di tahun 2025, kalian bisa mendownloadnya secara gratis di link yang ada di description box ya. Kalau gitu, see you in the next video dan salam perkasa.